Bismillah. Assalamualaikum di program podcast Jabar News TV bersama Prof. Anton dari dosen Unpas di bidang apa? Hubungan internasional. HI ya. Ya. Nah, kami bahas podcast terkait dengan beliau sebagai dosen di Unpas di Fakultas HI terkait dengan isu Palestina. Terkini bagaimana ada wartawan Tempo Republika yang dibantai Yang diculik. diculik ya oleh jurnalis Saudi. Nah, kami bagaimana tanggapan beliau sebagai sebagai aktivis dakwah di Nasrullah. Nah, Kang Bang, Ya, alhamdulillah langsung. bagaimana Kang Anton sebagai pengamat HI di bidang Ya. pas mengenai tentang isu Palestina yang terkini? Oke, alhamdulillah. Yang jelas semangat Free Palestine itu harus terus kita gelorakan. Itu kan termasuk juga teman-teman kita di Global Peace Convoy itu juga berani mengorbankan diri gitu ya, untuk menembus blokade IDF Zionis Israel itu. Dan yang jelas sebetulnya kan peristiwanya itu adalah mereka tidak akan memasuki wilayah kekuasaan dari si Zionis Israel ini kan, tetapi mereka akan jalur mereka itu dari Turki lalu kemudian ke perairan Mediterania, itu kan di sekitar Turki dan Siprus. Kebetulan saya waktu itu pernah juga sekolah di Siprus Utara ya, jadi rada hafal persis itu kan. Jadi yang mereka lalui itu adalah perairan internasional, lalu kemudian menuju kepada wilayah Gaza tadinya kan gitu, menembus blokade di Gaza itu. Nah, kemudian di perairan internasional itulah yang menurut hukum internasional namanya UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, itu bahwa perairan internasional itu adalah bebas dilintasi oleh semua kapal, semua pengguna laut internasional. Nah, jadi itu adalah laut namanya high seas. High seas itu artinya laut internasional, laut bebas itu kan. Nah, jadi ketika mereka ditangkap itu, yang ratusan itu ditangkap, itu kan termasuk saudara-saudara kita ada 9 orang itu kan aktivis dan juga awak media ya di situ, para jurnalis kita ditangkap gitu kan dengan sangat biadab gitu kan. Karena kenyataannya mereka selain ditangkap, disiksa juga kan gitu ya, tapi juga mereka mendapatkan perlakuan yang tentu tidak manusiawi gitu kan. Yang seharusnya menurut konvensi internasional itu sendiri, bahwa yang namanya relawan kemanusiaan gitu kan, di konvensi internasional tentang kemanusiaan, termasuk di dalamnya apalagi adalah para jurnalis, itu mereka harusnya mempunyai privilege atau mempunyai kekhususan untuk dilindungi gitu kan. Tapi kenyataannya mereka ditangkap dengan dianggap sebagai musuh gitu kan. Padahal mereka itu adalah kumpulan daripada aktivis kemanusiaan dari berbagai negara, lebih daripada 40 negara, ya kan, yang jumlahnya ratusan orang itu kan, termasuk dari Indonesia itu. Nah, pertama dia sudah melanggar hukum laut internasional. Yang kedua, dia sudah melanggar hukum humaniter dan kemanusiaan. Ya. Yang ketiga, dia juga sudah melanggar hukum kebebasan pers tentu saja internasional. Makanya kemudian International Pers Agency juga kan sudah menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran hukum internasional seperti itu. Dan ya alhamdulillahnya kawan-kawan kita ini sudah dibebaskan, dibebaskan. Nah, tetapi yang jelas itu adalah pelanggaran internasional yang sebetulnya tahun 2010 ya kalau tidak salah dulu itu ada peristiwa juga yang terjadi hampir sama gitu kan, penangkapan terhadap para aktivis Turki kan, Mavi Marmara case ya, Mavi Marmara juga, dan kemudian waktu itu sama mendapatkan perlakuan tidak
baik juga, tidak manusiawi juga, bahkan ada yang terbunuh kan Ya. dari aktivis Turki itu. Nah, tetapi pemerintah Turki tentu tidak berdiam diri waktu itu. Ya, kelebihannya Turki itu juga diantaranya karena punya kedekatan khusus dan bahkan juga punya hubungan diplomatik juga dengan Zionis Israel itu kan. Walaupun ya sebetulnya secara kemanusiaan tentu saja dia tidak mengakui gitu ya. Turki tidak mengakui keberadaan Zionis Israel atas penjajahan di tanah Palestina gitu kan. Ya. Tapi secara politis Turki mempunyai hubungan bilateral diplomatik dengan si Zionis ini, sehingga Turki agak lebih leluasa untuk minta ganti rugi kan ya kepada otoritas Zionis ini. Seperti itu. Nah, kira-kira apa nih sebagai pengamat bidang Palestina yang apa nih perannya kita sebagai umat Muslim? Ya. Apa yang aksi gimana atau Ya, cara? kalau menurut saya sih 40 negara lebih ini seharusnya juga bukan hanya meminta aktivisnya dirilis, tapi juga ganti rugi kan, ganti kerugian material yang sudah dirampas oleh Zionis, kemudian juga kerugian imaterialnya juga kan, waktu, tenaga, pikiran dan juga kehormatan mereka juga sudah dirampas, begitu kan, imaterialnya itu harus ganti rugi oleh si Zionis ini gitu kan, supaya juga jadi pelajaran yang sampai terjadi demikian lagi dan memberikan kesempatan juga untuk aktivis-aktivis kemanusiaan yang lain untuk bisa berkiprah gitu kan ke depannya. Mereka itu udah jelas-jelas bukan kombatan kan dalam hukum perang itu, bukan pasukan perang. Jadi kalau bukan kombatan, mereka itu tidak boleh untuk diserang. Ya. Apalagi kita lihat misalnya karena mereka itu adalah aktivis-aktivis kemanusiaan yang sudah terlatih gitu kan, mereka itu tidak sama sekali memang sudah sepakat dan memang sudah dilatih untuk tidak melawan. Ya walaupun misalnya mereka tidak bersenjata gitu ya, kalau tanggapan saya atau mungkin saya sendiri jadi relawan itu minimal nangkis atau mungkin nendang saya akan lakukan gitu. Nendang balik misalnya minimal. Tapi mereka tuh karena dilatih dan mereka siap untuk tidak melakukan perlawanan secara fisik karena mereka betul-betul ingin menunjukkan kepada kepada Zionis ya, termasuk juga kepada dunia bahwa mereka betul-betul adalah aktivis kemanusiaan, tidak ada kekerasan yang mereka ingin lakukan seperti itu. Nah harusnya itu dijaga, dihormati itu kan oleh si ADF Zionis itu. Tapi kenyataannya ya karena mereka ini bangsa penjajah gitu, apa yang mereka bisa lakukan dengan berbagai hal mereka lakukan gitu kan. Nah yang kedua nampaknya juga ya artinya negara yang pertama tadi negara itu mengajukan gugatan ke ke ICJ misalnya, International Court of Justice atas pelanggaran yang dilakukan oleh si Zionis Israel sebagai negara gitu kan, sebagai state. Mau nggak mau juga kita akhirnya harus menyebutkan negara gitu, walaupun kita tidak mengakui kalau negara mereka itu berdiri di atas tanah Palestina kan gitu. Yang kedua, mereka juga negara-negara ini juga wajib atau perlu untuk melakukan gugatan juga ke ICC, International Crime Court gitu, pengadilan kemanusiaan atau kejahatan kemanusiaan internasional. Jadi beda. Kalau ICJ itu adalah subjek ke negara, kalau ICC ini subjeknya individu. Jadi individu si Zionis ini diadukan juga atas pelanggaran kemanusiaannya ke ICC. Kalau ICC kan di Jenewa ya, di Swiss. Kalau ICJ kan ada di Den Haag di Belanda gitu. Nah, diadukan mereka itu agar supaya mereka divonis bersalah, dinyatakan bersalah, supaya dunia tahu bahwa mereka memang melakukan kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang. Dan mereka harus memberikan ganti rugi baik secara material maupun imaterial. Yang ketiganya adalah mereka juga harusnya meminta maaf kepada seluruh dunia. Nah, sampai sekarang mana mereka ketawa-ketawa ketika melakukan dan juga merilis mereka itu, bahkan mengatakan justru kepada
apa namanya, aktivis-aktivis kemanusiaan itu bahwa mereka itu adalah agen-agen ataupun juga pendukung-pendukung teroris Palestina. Palestina. Seperti itu. Nah, yang keempat yang bisa lakukan lagi adalah Global Peace Convoy ini cukup strategis menurut saya, sehingga kemudian perlu diperluas gerakan ini, tidak cukup 40 negara misalnya, tapi lebih 100 negara misalkan, supaya lebih efektif lagi, efisien lagi dalam menekan si Zionis untuk tidak melakukan agresi militer dan perluasan wilayahnya itu yang sekarang terus mereka perang menghadapi Iran misalkan mereka lancarkan, tapi yang lain juga mereka melakukan perluasan penguasaan terhadap tanah Palestina, termasuk di Gaza hari ini. Dan Gaza mereka deklarasikan juga kan sebagai tanah mereka juga, sebagai tanah Zionis juga gitu kan. Ini kan kacau parah gitu ya. Baik, terkait dengan gimana tanggapan BOP itu nih sebagai mengenai BOP kan dengan peristiwa ini kan jadi dipertanyakan, ya kan? Apa peran kemudian apa gunanya Indonesia di BOP itu? Kan kalau misalnya ada gunanya misalnya, ya Indonesia masuk di dalam konflik kemanusiaan itu harusnya pertama kali gitu kan dilakukan. Tapi kan ini sebetulnya pembebasan itu bukan khusus karena lobbynya Indonesia terhadap Zionis dan Amerika sebetulnya kan, tapi karena yang menekan itu adalah internasional. Makanya seluruhnya dilepaskan, bukan hanya Indonesia kan, bukan hanya Turki misalnya, tapi semuanya dilepaskan karena semua ikut menekan, semua manusia atau semua yang beradab ini kan di dunia ikut menyuarakan untuk pembebasan saudara-saudara kita para relawan dari berbagai negara itu. Gitu. Nah, keberadaan BOP sangat dipertanyakan, pertama karena ternyata Indonesia misalnya tidak memiliki peran yang cukup strategis untuk menghentikan agresi si Zionis di dalam tanah Palestina, terutama di Gaza misalnya. Yang kedua juga Indonesia juga ternyata dan kawan-kawan juga yang ada di BOP itu juga tidak bisa menghentikan agresi mereka untuk menyerang Iran misalnya gitu sampai dengan saat ini. Kemudian juga BOP juga tidak bisa menghentikan krisis yang terjadi di sekitar Hormuz, Strait Hormuz, yang itu sangat mengganggu ekonomi dunia gitu kan, sehingga Indonesia juga sekarang katanya dipengaruhi oleh Hormuz. BBM di kita juga kan naik gitu kan, dan itu sangat dipengaruhi gitu kan dari pasokan dari Strait Hormuz itu. Dan ya itu tentu saja kalau BBM naik itu pasti berpengaruh pada banyak hal, kajian masalah nanti ya pengupahan gitu ya, kemudian juga harga-harga barang akan naik dan sebagainya. Walaupun tadi kata Kang Nur Hakim kan BBM yang basicnya Pertalite-nya belum naik katanya kan gitu. Kenapa? Kan naik? Ya takutnya demo lagi? Iya, itu lebih demo lagi dong gitu ya. Semua kangen. Iya. Kajol. Walaupun sebetulnya yang kita rasakan sehari-hari itu kan yang beli Pertalite itu bukan orang-orang kaya ke atas aja kan gitu, tapi orang-orang yang menengah ke bawah juga kadang-kadang kita sudah Pertalite juga gitu kan. Karena main boros kan. Saya pernah beli kan Tamax ya. Karena saya udah habis cuma 10.000, 5 jam udah habis. Yang Pertalite? Nggak, Pertamax ya, lebih boros. 10.000 saya ingat 2 hari, tadi udah habis hari ini. Iya kan. Terasa. Sisi yang lain kadang-kadang kalau motor misalnya mau beli Pertalite itu ngantrinya banyak. Kalau mesin nggak bagus, mesinnya susah kalau Pertalite. Ya, emang itu malu. Plus minus kan gitu ya. Cuma kadang-kadang kalau kita masuk ke ini pakai motor ke bensin, Pertalite itu panjang antrinya, sehingga kemudian kita belinya Pertamax kan, gitu. Paksa ada pos antrinya. Padahal memang lebih bersih sih sebetulnya. Bersih ya. Tamax, terasa gitu kan.
Nah persoalannya apa namanya ya sekarang operator-operator kelas menengah ke atas itu apa namanya yang itu juga berpengaruh pada ekspor impor gitu kan, ke harga-harga barang, kepada penggajian tentu saja gitu ya. Ya biasanya kalau transportasi itu udah naik gara-gara BBM naik gitu ya, maka kemudian harga-harga juga sudah mulai naik. Nanti naiknya jadi 2 kali minimal. Ketika BBM sudah naik, harga sudah mulai naik. Kemudian ketika naik lagi apa namanya harga-harga karena BBM naik, maka kemudian harga-harga yang lainnya ikut naik juga. Itu Pasti. dua kali naik bisa jadi seperti itu. Sementara kalau kita pegawai misalnya kebanyakan belum tentu naik atau otomatis kan kalau gaji belum tentu naik gitu kan. Wah, efisiensi kan. Apalagi efisiensi PHK karyawan. di mana-mana kan katanya gitu ya. Tapi apa gaji yang tidak terlalu penting gitu kan justru muncul gitu kan untuk disediakan atau dipenuhi negara gitu kan ya, seperti beberapa proyek-proyek yang hari ini dipertanyakan oleh rakyat seperti itu. Nah, kembali ke masalah ini Palestina. Kira-kira kapan nih kita mulai ada sikap kita sebagai aktivis Muslim? Apakah ada nggak asal seperti dulu sok ribuan lagi di Ya, kali gitu? Ya kita terus harus berbuat itu. Jadi konvoi kemanusiaan itu kan menyuarakan itu harus terus ada. Dan momentum ini sekarang juga kan tahun baru Islam nih, kalau bisa para aktivis Islam bersatu lah gitu kan, bangkit ini juga untuk kita suarakan lagi dengan pawai obor kemerdekaan Palestina tahun 1448 Hijriah, bertepatan dengan tahun baru gitu ya, Hijriah. Untuk menyuarakan juga kemerdekaan Palestina dan juga stop apa namanya ini stop perluasan penjajahan si Zionis Israel ini kan gitu di tanah Palestina ya. Bahkan kalau bisa sebetulnya kan gitu ya, negara-negara yang tadi yang sudah lakukan global peace convoy itu melakukan aksi yang sama lagi dan lebih luas, lebih besar lagi. Insya Allah. Dan kalau perlu bukan hanya hanya dunia saja, aktivis kemanusiaannya saja, tapi juga si negara juga ikut secara resmi nge-backup. Dan kalau mereka kemudian kemarin aktivis kemanusiaan yang turun misalnya, kalau besok kita harusnya aktivis kemanusiaan yang di depan, yang di belakangnya adalah backup dari pemerintah mereka sendiri gitu kan. Sehingga kemudian si Zionis ini dan termasuk Amerika mudah-mudahan jadi ketar-ketir gitu kan, karena menghadapi puluhan ratusan negara gitu seperti itu. Walaupun mereka mungkin tidak langsung show up persenjataan misalkan gitu, karena ini adalah global peace kan, karena juga. Nah, berarti setelah adanya wartawan yang ditangkap oleh Yahudi, jadi kita ada lagi lagi. Kamu atau ada lagi sana lagi? Ya enggak, kayak insya Allah masih lagi. Tidak akan. Jadi justru kita himbau untuk melakukan lagi lebih luas dan lebih besar lagi. Tapi yang paling kau tidak damai. Ya memang tekankan damai ya, perang. Kenyataannya begitu. Hizbullah kan lawan Yahudi kan perang Hizbullah. Ya memang di sisi yang lain kita inginkan negara-negara Muslim gitu ya, yang real dalam hal ini adalah negara-negara Arab itu bersatu melawan ikut membantu Palestina lah gitu menghadapi si Zionis ini. Tapi kenyataannya kan memang yang hari ini tampil berani melawan itu justru juga Iran kan gitu. Notabene katanya Syiah yang agak berbeda dengan kita kan gitu ya, secara akidahnya gitu. Nah, ya walaupun itu pun juga dipertanyakan karena
selama penjajahan di Palestina, Iran ini juga kan tidak turun langsung kan, Iya. tapi ketika negaranya yang diserang langsung, mereka berani gitu kan konfrontasi gitu kan, seperti itu, berani berkonfrontasi dengan si Zionis dan Amerika Serikat sendiri. Yang kita tahu juga dulu pembantaian orang ya saudara-saudara kita di Palestina jumlahnya sudah ratusan ribu misalnya gitu kan. Iran ya bukan tidak membantu ya, Iran hanya memasok persenjataan saja kan, yang sudah menjadi rahasia umum kepada pejuang Hamas misalnya seperti itu. Ya itu pun sangat berarti tentu saja gitu. Dan sekarang itu sebetulnya kekuatan-kekuatan perlawanan Islam itu termasuk juga Hamas ya harusnya juga ini nih di backup oleh berbagai negara. Nah ini juga kan kenapa Amerika mempertahankan si Zionis ini kan? Nah, karena itu menjadi proksi daripada Amerika Serikat untuk penguasaan wilayah Timur Tengah. Yang minimal jadi ganjalan daripada persatuan umat Islam. Di situ ada si Zionis ini gitu kan. Nah, zaman Trump ini sekarang bukan hanya menjadikan si Zionis ini sebagai proksi atau sebagai agennya Amerika di Timur Tengah, tapi juga Amerika sendiri turun tangan gitu kan. Nah, cuman hari ini kan syukurnya Kongres Amerika Serikat sendiri kan tidak merestui sebetulnya gitu kan. Kalau cuma 90 hari saja tanpa harus izin Kongres kan memungkinkan untuk dilakukan. Padahal sudah sekian juta dolar katanya kan mereka menghabiskan dana dan belum kelihatan Iran untuk menyerah kan gitu. Nah, sementara kalau sudah lewat 90 hari berarti kan kurang lebih sudah lewat daripada 3 bulan itu kan. Ya itu kan mulai Oktober, dari Februari ya kemarin ya, orang itu kan Maret, April, Mei gitu kan ya. Sekarang udah Juni kan, udah habis masa tenggat waktu perang tanpa izin Kongres Amerika Serikat masih dimungkinkan, tapi sekarang Kongresnya juga kan sepakat untuk tidak mengizinkan Trump untuk berperang karena perang ini bukan perang untuk Amerika kan, tapi perang untuk si Zionis Israel ini kan, yang dilakukan mereka seperti itu. Bahkan juga ada kesan seperti si Zionis justru memang betul-betul sangat memanfaatkan Amerika Serikat biar Amerika Serikat menghadapi Iran dan si Zionis biar fokus untuk menghadapi para pejuang-pejuang Palestina itu kan, dan meluaskan wilayah pengaruh dan juga penguasaan wilayah Palestina oleh si Zionis ini itu kan, seperti itu kan. Makanya seolah-olah kan perang itu perang antara Amerika terhadap Iran. Padahal bukan lagi saya lawan Iran ya? Iya, jadi Amerika dong. Iya, seperti Amerika lawan Iran, bukan seperti Zionis melawan Iran lagi gitu kan. Nah, kenapa bisa gitu ya? Ya itu dia si kelihayannya, kelicikannya si Zionis ini. Dan si Zionis kemudian lebih fokus dia meluaskan kekuasaannya di wilayah jajahan Palestina gitu kan, seperti itu. Dan dunia kadang-kadang ya terkecoh juga tuh. Oke. Yang terakhir nih, kira-kira dengan adanya perang Gaza sendiri gimana nih? Apakah bahkan kapan? Apa sampai kiamat perang Zionis? Ya kalau perang Karena agak kan? Ya kalau perang bebas itu. Kalau perang dalam pengertian perlawanan antara kebenaran terhadap kezaliman, penjajahan yang dilakukan oleh baik Yahudi maupun juga tangan-tangan Nasrani itu sampai kiamat juga akan terjadi gitu. Bahkan itu sudah dinaskan dalam hadis Rasulullah SAW, tidak akan pernah berhenti perlawanan umat Islam terhadap orang-orang kafir penjajah, di mana mereka perlawanan itu dilakukan di Baitul Maqdis, disebutnya kan dulu disebutnya Baitul Maqdis atau sekitar Al-Aqsa, Masjidil Aqsa,
dan di sekitar Masjid Aqsa. Itu kan, jadi bahasanya bahkan juga tidak akan terjadi kiamat itu kan ya, sampai perlawanan itu berlangsung terus menerus gitu kan. Nah ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang Palestina juga diprediksi gitu kan ya menjadi, ketika ditanya oleh para sahabat Rasulullah SAW, yang saya tahu dalam sebuah hadis dikatakan apa itu Baitul Maqdis itu gitu kan. Kata Rasulullah SAW, Ardul Mahsyar wa Ardul Mansar. Tempat Baitul Maqdis itu adalah tempat berkumpulnya manusia dan juga tempat berpencarnya manusia. Nah, ada ulama yang mengatakan, memahaminya adalah bahwa itu adalah padang mahsyar, itu adalah di sekitar Palestina, Baitul Maqdis, seperti itu kan. Jadi memang ini nampaknya proyek akhir zaman, gitu ya, tidak akan berhenti, itu kan, sampai kemudian nanti umat Islam bisa mengalahkan Yahudi. Itu kemudian di situ terjadi khilafah alaman haji nubuwah, itu kan dalam hadis itu kepemimpinan Islam yang akan memimpin dunia, itu kan di sekitar Baitul Maqdis itu. Lalu kemudian yang lainnya tunduk kepada pemerintahan Islam ini. Lalu kemudian setelah itu selesai kemudian ya terjadi kiamat itu kan, seperti itu. Tapi manusia kan diwajibkan untuk ikhtiar, bagaimana membela diri gitu kan, bagaimana membela saudaranya, itu merupakan tantangan dan juga menjadi PR kita bersama gitu kan, bahwa kita diberikan tugas oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela saudara-saudara kita. Tapi kalau kita nggak peduli gitu kan, ya kita bisa jadi termasuk orang yang berdosa gitu kan. Iya. Karena umumnya mati ya. Gitu kan, karena kita tidak peduli, karena kita tidak makan apapun gitu kan, yang kita mampu. Malah donasi lah. Walaupun ya tugas utamanya terutama adalah kepada saudara-saudara Muslim yang di sekitar Baitul Maqdis tadi sebetulnya. Gitu. Coba. Oke, terima kasih. Yang Palestina. Ada teman nggak? Terakhir teman. Closing. Ya. Ada nggak aksi lagi di rumahnya? Ya kita. Tapi kenapa kalau ada aksi di SPK sedikitnya? Kenapa nih? Iya. Ya kemarin itu kan mau aksi tentang menuntut pembebasan para aktivis itu. Nah, keburu malamnya itu ada kabar berita dibebaskan kan. Waktu Jumat kemarin ya kan. Iya, itu ya. Akhir ini. Iya, akhirnya tetap teman-teman datang. Waktu itu saya nggak datang karena udah tahu berita itu, karena ada perlu juga tempat lain. Tapi menyampaikan pernyataan sikap aja kan. Jadi ke depan ini harus ada lagi aksi-aksi terus. Ya ini masih di planning lah. Planning ya. Kalau syukur-syukur kalau tanggal 16 Juni ini Muharram kan, Muharram itu tepat sekali sebetulnya. Pas ya, Muharram. Pas. Tahun Islam. Tahun Islam. Inilah next lagi bahas aja podcast lagi. Okay. Oke, demikian podcast singkat bersama Pok Anton dari Rasulullah. Untuk komen silakan, like dan subscribe. Assalamualaikum. Pemain